Halo, akhir-akhir ini ada banyak kejadian di mana gaji suami digunakan untuk membayar cicilan rumah, sementara gaji istri dipakai untuk kebutuhan belanja harian. Mungkin awalnya cara pembagian seperti ini nggak kerasa bermasalah ya, tapi ternyata masalah mulai muncul ketika hubungan mereka harus kandas di meja perceraian. Karena suaminya ternyata pergi dengan mengklaim rumah sebagai hak miliknya, karena cicilannya dia yang bayar. Sementara istrinya nggak mendapatkan apa-apa, padahal istrinya lah yang sudah bertahun-tahun menopang kebutuhan sehari-hari keluarga. Ini kan pedih ya, memunculkan rasa yang nggak adil, luka yang dalam, dan nggak jarang jadi memicu konflik lanjutan yang berkepanjangan. Bercermin dari cukup banyaknya kasus seperti ini, diskusi dua arah dalam pernikahan itu benar-benar penting sepertinya. Agak riskan ternyata bila satu pihak hanya patuh saja dan mengikuti apa kata pasangannya tanpa diskusi dua arah untuk saling bertukar pikiran. Memang diskusi dua arah seringkali terasa ribet, melelahkan, tapi tetap jauh lebih baik daripada sekedar ikut aja dengan arahan pasangannya tanpa ada diskusi yang saling terbuka. Mungkin, mungkin ada sebagian yang berpandangan bahwa kepatuhan adalah kunci keharmonisan. Katanya kalau mau rumah tangga adem, jangan banyak debat. Nurut aja supaya nggak ribut. Jadi seolah-olah seperti semakin sedikit diskusi di dalam hubungan pernikahan, maka hubungan akan semakin bahagia. Ya, mungkin ada benarnya sih. Tapi dalam pandangan saya, pernikahan itu pada dasarnya menyatukan dua pandangan yang berbeda saat mengendarai mobil atau motor misalnya. Benar bahwa kita bisa melihat jelas apa yang ada di depan, tapi kita juga perlu mempertimbangkan perspektif pandangan lain yang diberikan oleh kaca spion kita. Ya, bisa aja sih kita selamat dengan tidak melihat kaca spion, tapi kalau kita tertabrak dari belakang hanya karena tidak melihat perspektif dari kaca spion kita, kan konyol aja. Ketabrak karena tidak menggunakan kaca spion. Ya, jadi ya memang nggak bingung sih, karena tidak perlu mempertimbangkan dua perspektif yang berbeda, tapi ketabrak. Di pernikahan juga begitu. Menghindari diskusi dan hanya ikut aja dengan arahan salah satu pihak, mungkin akan membuat suasana pernikahan di saat itu loh ya, tetap tenang. Ributnya itu nanti, setelah ketabrak dan ketahuan. Ketabraknya itu karena nggak pakai kaca spion. Jadi menurut saya, pernikahan itu bukanlah tempat di mana satu orang selalu memimpin tanpa mendengar perspektif dari orang yang dipimpinnya. Dan nggak juga yang dipimpinnya itu tidak mau bersuara. Saya justru mendorong bahwa hubungan sebagai hubungan yang baik itu adalah hubungan di mana keduanya melangkah bersama dengan diskusi dulu sebelumnya. Memang kadang alot, kadang juga mudah kepleset, jadi berantem. Tapi justru diskusi yang sehat itu dibutuhkan agar keputusan yang diambil jadi lebih matang dan menjadi tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan. Karena keputusan itu dibuat atas dasar pertimbangan bersama. Bagi saya diskusi adalah cara untuk memastikan semua sudut pandang itu dipertimbangkan, sehingga keputusan bisa menjadi lebih cermat dan sudah mempertimbangkan berbagai hal yang memang perlu dipertimbangkan. Mendengar ini, mungkin ada yang akan berkata, ya kalau semua harus dibicarakan, hubungan malah ribet dong dan nggak jalan-jalan. Bukankah lebih mudah bila ada satu yang memimpin dan satu yang mengikuti? Benar, pandangan ini mungkin terasa masuk akal, tapi pertimbangkan juga satu hal yang banyak ditemukan akhir-akhir ini, yaitu pasangan yang menolak menerima pengaruh dari pasangannya cenderung lebih cepat bercerai. Artinya, pasangan yang saling mendengar, menimbang, bahkan bersedia untuk mengubah pendapat setelah hasil diskusi, menunjukkan bahwa dirinya ternyata perlu berubah setelah hasil diskusi menunjukkan seperti itu. Biasanya adalah pasangan yang hubungannya awet hingga akhir usia. Banyak sekali riset yang menemukan itu akhir-akhir ini.
Jadi penting loh buat diskusi itu, penting buat mendengarkan, penting buat menyampaikan, dan penting juga untuk saling mencari solusi yang pas. Ingat, terkadang benar aja itu nggak cukup. Terkadang yang dibutuhkan bukan yang benar, tapi yang bijaksana.